Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang kami hormati Dr. Afan Muammar MPDI, hafizahullah taala, dan seluruh teman-teman sekalian yang kami cintai, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kami akan mempresentasikan tugas kuliah metodologi pendidikan Islam. Adapun pembahasan kami yaitu The Progress of Science, kajian filsafat pragmatisme Charles S. Peirce. Kita mengetahui bersama bahwasanya kajian filsafat Islam, kajian filsafat ilmu adalah merupakan penyelidikan terkait ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara memperolehnya. Keberadaannya tidak hanya mempelajari hal yang bersifat di luar, namun masuk ke dalam inti ilmu pengetahuan itu sendiri. Sehingga tidak berlebihan kalau kemudian dikatakan sebagai theory of science atau science of science dalam kajian filsafat ilmu ini. Baik, pertama kami masuk kepada biografi Charles S. Peirce. Siapa Charles S. Peirce ini? Lahir di Cambridge, Amerika Serikat pada tahun 1839 dan meninggal pada tahun 1914. Ayahnya bernama Peirce, Benjamin Peirce, seorang profesor matematika dan astronomi pada Universitas Harvard dan promotor matematika orang Amerika di zamannya. Pendidikan dan prestasi, memiliki keinginan kuat pada permainan puzzle dibandingkan semua temannya. Kita mengetahui permainan ini membutuhkan konsentrasi, kemudian ketelitian, sehingga mengasah kemampuan Charles S. Peirce ini untuk meneliti, mengkaji kajian-kajian keilmuan. Kemudian Charles S. Peirce juga mendirikan laboratorium kimianya sendiri. Di usia 13 tahun telah menguasai teori dari Wesley, yakni elemen of logic atau elemen logika. Pada tahun 1855 masuk kampus Harvard, lulus pada tahun 1859. Pada tahun 1862 meraih gelar MA, Master of Arts, atau gelar pasca sarjana. Kemudian pada tahun 1863 mendapat gelar BSc, Bachelor of Science, di bidang kimia dengan predikat summa cum laude. Pada tahun 1878 menerbitkan buku Photometric Researches yang berisi hasil penelitian astronomi yang dia buat selama 1869 sampai 1872. Temannya menjulukinya dengan sebutan tambang emas dari ide-ide untuk pemikir pada masa yang akan datang. Selanjutnya, kajian filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan ini merupakan penyelidikan, kemudian penelitian tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan bagaimana cara memperolehnya. Sehingga filsafat ilmu merupakan cabang filsafat terkait dengan teori tentang cara mendapatkan pengetahuan, mengatur pengetahuan, sehingga menjadi pengetahuan yang benar, terbukti, dan berarti. Kita ketahui bersama dan kita lihat objek kajian filsafat itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Apa definisi ontologi? Ontologi adalah membahas hakikat ilmu, membahas inti ilmu. Kemudian epistemologi adalah membahas tentang sumber, sarana, dan tata cara dalam menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan
ilmiah. Epistemologi ini lebih kepada mempersiapkan ya semua sumber, sarana, kemudian metodologi, tata cara bagaimana menggunakan sarana tersebut untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini adalah pengetahuan yang bersifat pengetahuan ilmiah. Kemudian apa itu aksiologi? Yaitu membahas tentang nilai sebagai imperatif dalam penerapan ilmu pengetahuan secara praktis dan terstruktur. Selanjutnya kita lihat aliran filsafat pragmatisme. Tentu kita barangkali bertanya di antara kita, apa itu pragmatisme? Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma, yang berarti sesuatu yang dilakukan, tindakan, kerja, konsekuensi. Jadi semua tindak tanduk ataupun apa yang dilakukan, ya, kemudian kerja, konsekuensi, itu adalah pragma. Adapun pragmatis, ya, mungkin kita bisa sebut dengan sebutan praktis, realistis dari ide atau rencana yang akan kita kerjakan. Jadi pragmatisme adalah pragmatis, praktis, dan realistis dari ide atau rencana yang akan kita kerjakan. Di sini ada beberapa tokoh-tokoh pragmatisme. Yang pertama adalah Charles S. Peirce, kemudian William James, dan yang ketiga adalah John Dewey. 3 prinsip dasar pragmatisme menurut Peirce. Yang pertama adalah kebenaran ilmu pengetahuan sebenarnya tidak lebih dari kemurnian opini. Ini menurut Charles S. Peirce. Kemudian universal adalah pada akhirnya setuju dan menerima keyakinan dari community of knowers. Yang ketiga, filsafat dan matematika harus dibuat lebih praktis dengan membuktikan kesimpulan-kesimpulan dalam filsafat dan matematika merupakan hal yang nyata bagi masyarakat. Jadi pada dasarnya 3 prinsip ini memang mengusung pada faham pragmatisme di dalam keilmuan. Bagaimana keilmuan itu bisa disampaikan secara praktis, realistis, mudah, kemudian mudah dalam penyampaian, mudah di dalam memahami, dan kemudian realistis, nyata, dan bisa dilakukan oleh anak didik atau masyarakat pada umumnya. Konsep pemikiran Peirce yang pertama adalah konsep tentang kategori. Kategori triadik mencakup 3 hal: materi sebagai objek kosmologi, kemudian jiwa sebagai objek psikologi, kemudian Tuhan sebagai objek teologi. Kemudian konsep tentang tanda, ya, tadi kita sebut yang pertama. Yang kedua konsep tentang tanda. Tanda yang paling diperhatikan dalam pemikiran dan jaminan atas kecerdasan ilmiah. Kemudian yang ketiga, hipotesis dan modal penalaran abduktif. Penalaran abduktif merupakan logic of discovery, yaitu logika penemuan. Ia mengarahkan kita dalam mengkonstruksi hipotesis mana yang layak diujikan dan mana yang tidak layak. Jadi hipotesis ini adalah merupakan upaya-upaya untuk membuktikan hal yang bersifat real, yang bersifat nyata. Menurut Peirce, penalaran abduktif ini melibatkan 3 macam penyimpulan, yaitu yang pertama adalah hipotesis, yang kedua deduksi, yaitu kaitannya dengan pemeriksaan hipotesis dengan mengumpulkan semua bahan mengenai konsekuensi-konsekuensi eksperiensial bersyarat. Kemudian yang ketiga induksi, ya,
Tahap ini adalah prediksi bahwa hipotesis tersebut menjadi sedemikian rupa karena untuk diuji dan memiliki penyimpulan yang berkarakter. Kita lihat bagaimana pemikiran Peirce tentang kebenaran. Pembahasan ini ada kebenaran transendental, yaitu kebenaran yang menetap pada benda itu. Ada kebenaran kompleks, kebenaran dalam pernyataan yang meliputi kebenaran etis dan kebenaran logis. Dan menurut keyakinan dan pencarian keyakinan yang benar, ada dua tipologi. Yang pertama, fixation of belief, usaha meneguhkan keyakinan yang dimiliki agar bisa survive. Nah, ini merupakan usaha untuk lebih menguatkan keyakinan yang dimiliki, yakin dengan keilmuan yang dimiliki agar bisa survive dalam segala hal, baik dalam keilmuan, kemudian dalam semua aktivitas-aktivitas kehidupan, tentunya sehingga bisa memberikan dampak positif ya kepada masyarakat pada umumnya atau kepada anak-anak didik dan lain sebagainya. Yang kedua, clarification of idea yang mencakup metafisika, etika, dan logika. Menurut Peirce bahwa keraguan adalah awal dari sebuah pencarian keyakinan yang benar. Ada 4 konstruksi pemikirannya. Yang pertama, the nature of belief, yaitu keyakinan. Keyakinan menurutnya adalah pernyataan tentang proposisi seseorang yang dijadikan pedoman untuk memperoleh kebenaran. Adapun item dari belief ini, A adalah proposition atau dalil, ya. Keyakinan ya, atau belief adalah keyakinan dalam berdalil yang dianggap benar. Ya, jadi segala sesuatu pada dasarnya itu adalah harus dibangun di atas dasar keyakinan, ya. Di atas dasar keyakinan, kemudian keteguhan, kemudian habit of mind, membentuk kebiasaan. Nah, keyakinan ini akan membentuk kebiasaan seseorang, sekaligus bisa merubah cara pandang untuk berpikir, yang pada akhirnya membentuk watak yang dapat mempengaruhi seorang dalam mengambil sebuah tindakan. Nah, ini bagus sekali. Ya, keyakinan yang teguh terhadap sesuatu. Misalkan kita lihat keyakinan seseorang terhadap suatu amalan. Tatkala orang sudah mengetahui fadilah perbuatan, fadilah keutamaan suatu amalan, dan kemudian dia yakini dan dia amalkan secara kontinu, istiqomah dan terbiasa, maka itu bisa merubah cara pandang untuk berpikir, ya, dan bisa membuat orang untuk bisa mengambil tindakan itu lebih bijaksana, kemudian lebih perhitungan dalam segala sesuatu, karena melihat bisa menimbang, kemudian memilah dan memilih sebelum berbuat. Kemudian C, doubt of belief, keraguan dan keyakinan. 2, ada method of effecting settlement of opinion, yaitu cara penyelesaian opini. Menurut Peirce, ini untuk memperoleh keyakinan, peneliti dapat menggunakan 4 model, yaitu method of tenacity, metode ketahanan, mengambil keyakinan apapun yang dianggap benar tanpa melihat alternatif lain. Kemudian B, method of authority, metode otoritas, menerima keyakinan tidak sesuka hati tetapi berasal dari sumber yang memiliki otoritas. C, metode a priori, the a priori method, keyakinan diperoleh karena kejelasannya berdasarkan logika sehat. D, method of science, metode pengetahuan, yaitu metode yang berasas kepada investigasi. 3, ya, setelah tadi method of effecting
settlement of opinion. Yang ketiga adalah investigation, third, and reality, penyelidikan kebenaran dan kenyataan. Dalam investigasi kebenaran, menurutnya ada dua komponen penting. Yang pertama adalah teori kebenaran, menuntut kita untuk mendiskusikan hakikat realitas. Yang kedua, teori makna, menuntut kita menemukan ide-ide yang menjadi keyakinan. 4. Meaning, yaitu makna. Teori pragmatis ini tentang makna, yaitu metode bagaimana memahami apa yang dimaksud oleh ide dengan jelas. Ya, jadi teori pragmatis ini lebih kepada bagaimana memahami makna, ya, mengetahui bagaimana memahami apa yang dimaksud oleh ide, oleh pikiran-pikiran dengan jelas. Nah, tokoh selanjutnya ada William James. Di antara tokoh pragmatisme, ia adalah seorang psikolog, namun menjadi penting dalam filsafat disebabkan dua faktor. Yang pertama, penemu doktrin empirisme radikal. Yang kedua, salah satu dari tiga tokoh utama teori pragmatisme. Dalam doktrin empirisme radikal, ia menyampaikan teori kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian ide dengan realitas. Nah, ini menurut William James. Ya, dalam doktrin empirisme radikal, ia menyampaikan teori kebenaran itu, di antaranya kebenaran adalah kesesuaian ide dengan realitas. Ide yang benar adalah yang teruji kebenarannya dalam pengalaman. Kemudian hal yang benar adalah apa yang dalam penerapannya paling berguna dan paling berhasil. Ya. Nah, tiga hal ini merupakan doktrin empirisme radikal, ya, yang menyampaikan teori kebenaran itu mencakup tiga hal ini menurut versi dari William James. Kebenaran adalah kesesuaian ide dengan realitas. Kemudian ide yang benar adalah yang teruji kebenarannya dalam pengalaman. Kemudian hal yang benar adalah hal yang dalam penerapannya paling berguna dan paling berhasil. Karakteristik pragmatisme menurut William James. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mementingkan tindakan dan hasilnya. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang demokratis. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang bersifat individual. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang humanistik dan optimis. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang spekulatif. Ada John Dewey. Nah, ini adalah termasuk tokoh pragmatisme. Ya, menurut John Dewey, filsafat menurut Dewey adalah upaya untuk menyelidiki bagaimana pikiran berfungsi dalam penentuan berdasarkan pengalaman, terutama konsekuensi-konsekuensi di masa depan. Ya. Menurutnya yang penting bukan benar tidaknya pengetahuan, tetapi lebih kepada pengetahuan dapat memecahkan masalah, problem solving dalam masyarakat dan kenyataan hidup. Wah, ini sangat luar biasa. Ya. Jadi inti daripada pemikiran itu bagaimana pengetahuan itu bisa memecahkan semua berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat dan kenyataan hidup. Nah, ini paling penting. Terlebih lagi bagaimana setiap keilmuan itu bisa memecahkan permasalahan umat dalam hal ini, ya. Kemudian bisa membimbing masyarakat dalam menghadapi kenyataan kehidupan yang dihadapi. Kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan dan presentasikan, pragmatisme merupakan filsafat yang berfungsi untuk memecahkan problem yang ada di sekitar kita. Ya, nah ini sebenarnya konsep-konsep seperti ini sudah bagaimana Islam ini mengajarkan dengan sangat detail, ya, dalam hal ini bagaimana setiap apa yang difahami oleh seorang mukmin dalam hal ini, ya, seorang muslim adalah bagaimana mampu memecahkan berbagai macam problem permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya, maka tentunya sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat, ya, kepada
manusia yang lainnya. Memecahkan problem yang ada di sekitar kita, baik yang bersifat psikologis, epistemologis, metafisik maupun religius, ya, mencakup segala dan banyak hal. Pragmatisme selalu ada dalam lingkaran konsekuensi praktis, sehingga dalam konsekuensi praktisnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan sekaligus mampu membenarkan apa yang telah dikerjakan. Ya, jadi intinya adalah pragmatisme itu bersifat praktis, realistis, teruji, mudah, ya, sehingga kemudian bisa dilakukan dengan sangat mudah dan juga tentunya terukur. Ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Tentunya banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Mohon bisa dikoreksi. Demikian. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.